Pernahkah kamu merasa ucapanmu seringkali menjadi kenyataan, bahkan tanpa kamu sengaja? Mungkin ini bukan kebetulan, mungkin ada kekuatan dalam dirimu yang selama ini tersembunyi. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ternyata kamu keturunan orang sakti hingga kamu harus berhati-hati dengan ucapanmu, karena bisa jadi kenyataan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ternyata, kamu adalah keturunan dari orang-orang sakti, sebuah garis keturunan yang sangat istimewa dan langka, yang memiliki kekuatan luar biasa yang mengalir melalui darahmu, membawa warisan energi yang kuat dari leluhurmu yang telah lama meninggalkan jejak mereka dalam sejarah spiritual. Energi leluhurmu mengalir dengan begitu deras dalam dirimu, seperti sungai yang tak pernah surut, menghubungkanmu dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari apa yang dapat dilihat oleh mata biasa, dan membekali kamu dengan potensi luar biasa untuk mengubah dunia melalui kata-katamu dan tindak tandukmu. Tanpa kamu sadari, kata-katamu memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, seolah-olah setiap kalimat yang keluar dari mulutmu bisa menjadi kenyataan yang mengubah keadaan di sekitarmu. Karena itulah, kamu harus lebih berhati-hati dengan setiap ucapan yang kamu lontarkan. Karena energi yang ada dalam dirimu bisa membentuk dunia sekelilingmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Meskipun kamu mungkin merasa bahwa kata-katamu hanya sekadar ucapan biasa, kenyataannya mereka bisa menjadi kekuatan yang mewujudkan hal-hal yang terkadang tidak pernah kamu duga. Baik itu berupa kebaikan, keberhasilan, maupun tantangan yang datang dengan cara yang tak terduga. Kartu Four of Pentacles dengan jelas menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan luar biasa untuk menyimpan dan menahan energi dalam dirimu dengan sangat kuat, seolah-olah kamu memiliki cadangan energi yang tak terbatas yang bisa kamu kumpulkan, pelihara, dan kendalikan dalam setiap aspek hidupmu. Ketika kamu menginginkan sesuatu, energi yang kamu miliki tidak langsung keluar begitu saja, melainkan tertahan dalam dirimu, menunggu waktu yang tepat untuk berkembang, dan menemukan jalannya menuju dunia nyata. Kamu memiliki kemampuan untuk menjaga fokus yang sangat tinggi dan ketenangan dalam menunggu momentum yang tepat. Tidak terburu-buru, tidak terbawa oleh emosi, melainkan dengan sabar, membiarkan energi tersebut mengalir pada waktunya. Ini adalah keahlian langka yang memungkinkanmu untuk mencapai tujuanmu dengan cara yang sangat terorganisir dan terfokus, membuatmu bisa memanfaatkan kekuatan dari dalam dirimu untuk mencapai apa yang kamu inginkan dengan cara yang sangat sistematis. Ketika saat yang tepat datang, energi itu akan meledak dan mengubah realitas menjadi apa yang telah kamu simpan di dalam dirimu, menciptakan kenyataan yang sesuai dengan niat dan fokus yang telah kamu bangun dengan penuh kesadaran. Lalu, Eight of Pentacles dan Page of Pentacles memperkuat pesan bahwa kamu adalah sosok yang berbakat dan sangat rajin. Seseorang yang tidak hanya mengandalkan bakat alami, tetapi juga bekerja keras untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan yang ada dalam dirimu. Kamu terus belajar, tumbuh, dan berkembang, membangun fondasi yang sangat kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun terkadang tampak kecil dan tidak begitu signifikan, adalah bagian dari perjalanan besar yang sedang kamu bangun dengan ketekunan dan dedikasi tinggi. Kamu bukan hanya berbakat, tetapi juga sangat berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih besar, dengan kesadaran penuh bahwa kerja keras dan ketekunan adalah kunci untuk mengubah impian menjadi kenyataan. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Sebuah perasaan yang belum selesai, yang mengganjal di dalam hati. Kartu Eight of Cups menandakan bahwa kamu sedang atau telah meninggalkan sesuatu yang dulunya sangat berarti dalam hidupmu. Mungkin sebuah hubungan, impian, atau tempat yang selama ini memberikan kenyamanan dan rasa aman.
Kamu merasa bahwa sudah waktunya untuk melangkah maju, untuk mencari kedalaman dan pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan dan dirimu sendiri. Proses perpisahan ini mungkin tidak mudah, dan meskipun kamu mencoba untuk melepaskan apa yang telah berlalu, ada bagian dari dirimu yang masih terikat pada kenangan dan perasaan yang ditinggalkan. Perasaan itu terus mengikutimu, mempengaruhi perjalananmu meskipun kamu berusaha untuk melangkah ke depan. Mungkin kamu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, seperti ada ruang kosong dalam hidupmu yang belum bisa diisi, meskipun kamu terus berusaha untuk mencari arti dan kebahagiaan sejati. Namun perjalanan pencarian ini memerlukan keberanian, dan meskipun perpisahan itu menyakitkan, itu adalah langkah penting untuk menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam dirimu. Di sisi lain, Ten of Cups reversed memperlihatkan bahwa meskipun kamu terlihat bahagia dan teratur di luar, ada perasaan tidak puas yang terus mengganggu dalam dirimu. Mungkin kebahagiaan yang kamu rasakan terasa hanya sementara, atau mungkin kamu merasa ada sesuatu yang hilang, yang tidak bisa kamu capai, meskipun secara eksternal semuanya tampak baik-baik saja. Rasanya seperti ada sebuah ruang dalam hidupmu yang belum terisi dengan sepenuhnya. Seolah-olah kebahagiaan yang sejati masih terlepas darimu, meskipun kamu berusaha untuk mencapainya. Hal ini bisa jadi tanda bahwa kamu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup ini, yang tidak hanya tergantung pada kesuksesan atau pengakuan dari dunia luar. Kartu King of Cups menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan emosional yang sangat besar, kemampuan untuk menjaga keseimbangan emosional dalam setiap situasi, dan kemampuan untuk merasakan kedalaman perasaan orang lain dengan sangat tajam. Kamu mampu memberikan rasa damai dan ketenangan kepada orang-orang di sekitar, hanya dengan kehadiranmu yang penuh kasih dan pengertian. Namun, meskipun kamu memiliki kekuatan emosional dan spiritual yang sangat besar, ada peringatan yang datang dalam bentuk Six of Wands reversed dan Ten of Pentacles reversed. Kedua kartu ini menunjukkan bahwa tidak semua orang di sekitarmu merasa senang melihat potensimu yang luar biasa. Beberapa orang mungkin merasa terancam atau iri dengan kemampuan yang kamu miliki, bahkan mungkin berusaha untuk menjatuhkanmu secara halus, menghalangi jalanmu menuju kesuksesan dengan cara yang tak tampak jelas. Mungkin mereka mencoba untuk merusak reputasimu, atau meremehkan pencapaianmu dengan cara yang tak terlihat oleh banyak orang. Ini adalah peringatan untuk lebih selektif dalam berbagi impian dan rencana masa depanmu. Tidak semua orang di sekitarmu memiliki niat baik, dan beberapa mungkin berusaha untuk menahanmu atau menggagalkan usahamu untuk maju. Kamu perlu lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang layak mendapatkan kepercayaanmu dan siapa yang lebih baik dijaga jaraknya. Jangan biarkan energi negatif dari orang lain menghalangi perjalananmu. Sebaliknya, gunakan ketenangan dan kebijaksanaan yang kamu miliki untuk tetap fokus pada tujuan hidupmu. Dan lindungi impian hidup serta visi besar yang sedang kamu bangun dengan susah payah. Karena hal-hal yang kamu impikan dan perjuangkan itu bukanlah hal kecil. Ia adalah benih dari perubahan besar yang sedang menunggu waktu untuk tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbunga menjadi kenyataan yang luar biasa. Kamu bukan hanya sedang membangun sesuatu untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk generasi setelahmu, meneruskan warisan spiritual dan kekuatan leluhur yang mengalir dalam nadimu ke masa depan yang lebih terang. Maka, menjaga impian dan rencana hidupmu bukan berarti kamu menyembunyikannya dalam ketakutan, tetapi karena kamu sadar betapa sakralnya kekuatan itu, dan bahwa tidak semua orang bisa atau layak memahami kedalamannya. Dalam masa ini, kamu juga sedang berada di ambang sebuah transisi besar, sebuah periode di mana energi lama dan pola pikir lama harus dilepaskan agar kamu bisa melangkah lebih ringan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Energi spiritual yang kamu miliki tidak bisa terus disimpan tanpa arah. Ia haus akan bentuk, tujuan, dan pencapaian nyata yang bersumber dari kesadaran tinggi dan kemurnian niat. Ini adalah masa di mana kamu diminta untuk melihat ke dalam, mengenali lapisan-lapisan dirimu yang selama ini kamu abaikan,
dan menyatukan semua aspek dirimu, baik yang terang maupun yang gelap, menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena hanya ketika kamu utuh, energi yang kamu bawa akan mengalir dengan murni dan kuat, membawa berkah tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk dunia di sekitarmu. Akan tetapi, proses ini tidak bisa terjadi dengan terburu-buru. Kamu diminta untuk sabar, untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, dan untuk memaafkan apapun yang masih menggantung dalam hatimu. Ada luka-luka lama yang mungkin belum kamu benahi, yang diam-diam menjadi hambatan dalam aliran energimu. Ada janji-janji lama, baik pada dirimu sendiri maupun orang lain, yang belum kamu penuhi atau lepaskan. Semuanya perlu disadari, dimaknai, dan dilepas dengan penuh kesadaran agar ruang dalam dirimu kembali bersih dan siap untuk menerima hal-hal baru yang lebih besar. Inilah waktu untuk refleksi, bukan sebagai bentuk kemunduran, tapi sebagai dasar yang kokoh bagi lompatan berikutnya. Dan ingat, tidak semua perjalanan harus keras atau penuh penderitaan. Justru karena kamu memiliki kekuatan spiritual yang besar, kamu diajak untuk memahami bahwa keindahan, kelembutan, dan ketenangan adalah bagian penting dari kekuatanmu. Kamu bisa menjadi kuat tanpa menjadi kasar. Kamu bisa menjadi tegas tanpa kehilangan kasih. Dan kamu bisa menjadi seorang pejuang tanpa kehilangan kelembutan hati. Itulah keunikanmu. Itulah yang membuatmu berbeda. Kamu sedang dituntun menuju kehidupan yang lebih bermakna, di mana setiap langkahmu tidak hanya berakar pada niat dan kekuatan batinmu, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Meskipun jalannya sunyi dan tidak semua orang akan memahami perjalananmu, kamu tidak sendirian. Leluhurmu bersamamu. Energi mereka mengalir melalui setiap keputusan yang kamu buat, setiap kata yang kamu ucapkan, dan setiap langkah yang kamu ambil. Dan pada waktunya, semua usaha ini akan membuahkan hasil yang bukan hanya membawa perubahan bagi hidupmu sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi banyak jiwa lain yang akan terinspirasi oleh perjalananmu. Kamu bukan hanya seseorang yang sedang mencari jati diri. Kamu adalah seseorang yang sedang memanggil kembali kekuatan warisan, menyusun ulang kepingan jiwanya, dan sedang menulis ulang takdirnya dengan tangan sendiri, penuh keberanian, cinta, dan cahaya dari dalam. Kamu mungkin tidak menyadarinya, karena kamu menjalani hidup ini dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, tidak pernah berniat menyakiti atau merendahkan siapapun. Bahkan kamu cenderung menghindari konflik dan memilih untuk menjadi pribadi yang mendukung, serta menenangkan orang-orang di sekitarmu. Dan dalam keseharianmu, kamu berusaha hadir sepenuhnya, memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kamu berikan, mendengarkan dengan tulus, merespons dengan empati, serta menjaga agar tidak ada luka yang keluar dari kata-katamu ataupun sikapmu. Namun, di antara wajah-wajah yang tersenyum padamu, di antara orang-orang yang terlihat hadir sebagai teman, sahabat, atau bahkan rekan yang tampak bisa diandalkan, tersembunyi seseorang yang secara diam-diam merasa kecil saat berada di dekatmu. Bukan karena kamu secara langsung memperkecilnya, bukan pula karena kamu berkata kasar atau bersikap congkak, tetapi karena pancaran dirimu yang apa adanya membuat ia harus berhadapan dengan ketidaknyamanan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Sebuah ketidaknyamanan yang tidak kamu tanamkan, tetapi yang tumbuh sendiri karena keberadaanmu menjadi seperti cermin yang tak bisa ia hindari, memantulkan setiap keraguan, rasa kurang, dan luka yang belum sembuh di dalam dirinya. Ia mungkin tidak menyampaikan perasaannya secara terbuka atau dengan cara yang jelas. Dia tidak akan menunjukkan sikap yang frontal atau permusuhan yang terang-terangan. Dan bahkan, dalam banyak kesempatan, ia bisa terlihat begitu ramah, menyenangkan, penuh perhatian, serta mendukungmu dengan pujian yang terdengar tulus. Seolah-olah ia benar-benar bahagia atas pencapaianmu, seolah tidak ada jarak, tidak ada ganjalan, dan tidak ada kepahitan yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata baiknya. Tetapi jika kamu perhatikan lebih dalam, jika kamu izinkan intuisi batinmu berbicara, kamu akan merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya selaras. Ada energi yang tidak benar-benar jernih mengalir dari arah dirinya. Sesuatu yang samar namun konsisten.
seperti udara yang terasa dingin padahal matahari bersinar terang. Di balik sikap manis dan tutur katanya yang lembut, tersimpan sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa iri yang tumbuh perlahan seperti kabut yang melingkupi hatinya. Bukan iri yang ia inginkan, bukan pula rasa yang ia sadari sepenuhnya, melainkan sesuatu yang tumbuh diam-diam, nyaris tanpa izin dari kesadarannya. Namun begitu nyata mempengaruhi cara ia memandangmu dan merasakan kehadiranmu. Iri itu bukan karena kamu mengambil sesuatu darinya, bukan karena kamu menjatuhkannya, tetapi karena ia merasa belum menemukan dalam dirinya sendiri apa yang sudah kamu temukan dalam dirimu. Kejelasan, ketenangan, keteguhan, dan kemampuan untuk berjalan dengan percaya tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Perasaan itu muncul setiap kali dia melihat caramu berjalan mantap di jalan yang kamu pilih sendiri. Ketika kamu menunjukkan kejelasan niat dalam setiap langkahmu, ketika kamu berbicara dan kata-katamu mengandung kekuatan yang entah bagaimana, mampu menjadi kenyataan. Karena kata-katamu lahir dari keselarasan antara pikiran, hati, dan semesta. Dan ketika kamu menunjukkan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa manipulasi, tanpa drama, tanpa basa-basi, hal itu membuatnya merasa tertinggal, merasa bahwa dirinya tidak pernah mampu berada di tempat yang sama, meskipun sudah berusaha keras, dan hal itu tanpa kamu maksudkan, menjadi sumber sakit dalam dirinya yang belum sembuh. Kartu Six of Wands Reversed, yang sebelumnya muncul mencerminkan kondisi batinnya dengan sangat tepat. Ia merasa seperti seseorang yang berjuang keras tapi tidak pernah mendapat pengakuan. Seseorang yang terus mengayuh namun tak pernah sampai. Seseorang yang hidup dalam bayang-bayang kesuksesan orang lain. Dan saat dia melihatmu bersinar, itu menyakitinya bukan karena cahayamu menyilaukan, tapi karena cahayamu menjadi pengingat bahwa ia belum menemukan sumber terang dari dalam dirinya sendiri. Dan seperti bayangan yang tak bisa lepas dari cahaya, ia merasa semakin tenggelam dalam rasa tidak dihargai, tidak mampu, dan tidak cukup baik setiap kali kamu bersinar lebih terang. Kemudian munculnya kartu Ten of Pentacles Reversed memperjelas akar dari rasa ketidakseimbangan yang ia rasakan. Ia mungkin berasal dari keluarga atau lingkungan yang menanamkan nilai keberhasilan sebagai tolok ukur utama harga diri, di mana cinta dan penerimaan hanya diberikan ketika ada pencapaian nyata, di mana kegagalan dianggap memalukan, dan kelemahan adalah aib. Mungkin ia tumbuh dalam bayang-bayang ekspektasi tinggi, di mana ia harus terus menjadi yang terbaik. Tidak boleh lelah, tidak boleh ragu, dan tidak boleh kalah. Maka ketika ia melihat kamu, yang bisa tetap lembut tanpa kehilangan kekuatan, bisa tetap tenang tanpa kehilangan arah, dan bisa tetap bijak tanpa harus menggurui, ia merasa bingung, bahkan terancam, karena kehadiranmu mengusik sistem keyakinannya, yang selama ini ia pegang erat. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena caramu hidup menjadi cermin bagi ketidakstabilan batinnya sendiri. Kamu tidak bersaing dengannya, tetapi dia merasa sedang kalah dalam perlombaan yang hanya dia yang buat. Kamu tidak pernah mengukur nilainya, tapi dia merasa sedang dibandingkan. Kamu tidak berniat menyombongkan dirimu, tapi keberadaanmu terasa seperti pengingat bahwa ia belum menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Di tengah kondisi seperti ini, penting bagimu untuk memahami bahwa tidak semua orang yang tersenyum padamu adalah teman, dan tidak semua yang memujimu benar-benar merayakan keberhasilanmu dari hati yang tulus. Karena itu, cara terbaik untuk menjaga dan melindungi warisan energi besar yang telah dipercayakan kepadamu, warisan dari leluhur-leluhur spiritual yang kekuatannya kini mengalir dalam nadimu, adalah dengan menjaga isi hatimu, seperti kamu menjaga tempat paling suci dalam dirimu. Tidak membukanya sembarangan kepada siapapun, tidak menceritakan semua hal yang kamu rasakan, atau pikirkan kepada orang yang belum tentu siap menerima, atau bahkan pantas untuk mendengarnya. Dalam fase pertumbuhanmu saat ini, saat kamu mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya, saat energi dalam dirimu mulai menyentuh lapisan-lapisan yang lebih dalam dari semesta, kamu tidak hanya sedang berkembang,
tapi juga sedang diamati oleh berbagai jenis energi, termasuk oleh mereka yang belum sepenuhnya bersih dari niat dan keinginan pribadi. Maka, diam bukan berarti lemah, menjaga bukan berarti menutup diri, dan menyembunyikan sebagian dari dirimu bukan berarti kamu tidak jujur. Justru itu adalah bentuk perlindungan spiritual yang sangat penting. Gunakan energi dari King of Cups yang ada dalam dirimu. Energi seorang raja yang tidak kehilangan kelembutan hatinya meskipun berada dalam posisi kekuasaan. Seorang pemimpin yang tidak perlu berteriak untuk didengar, karena ketenangan dan kebijaksanaannya cukup untuk membuat orang mempercayainya. Jadilah seperti danau yang tenang dan dalam, tidak mudah terganggu oleh riak dari luar, tidak mudah dibaca dari permukaan, tetapi memiliki kedalaman yang menyimpan kebenaran dan kekuatan sejati. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena mereka yang benar-benar selaras dengan energimu akan mengerti meskipun kamu tidak berkata banyak. Dan mereka yang tidak selaras tidak akan pernah mengerti meskipun kamu menjelaskan semuanya dengan kata-kata terindah. Kamu juga harus menyadari bahwa kekuatan yang kamu miliki bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Bukan pula sesuatu yang kamu dapatkan secara instan, melainkan hasil dari perjalanan panjang. Perjalanan dari jiwa ke jiwa, dari generasi ke generasi, dari luka yang diwariskan menjadi kekuatan yang dimurnikan, dari doa-doa yang tidak terjawab menjadi keberanian untuk menemukan jawabannya sendiri. Kamu adalah penerus dari garis keturunan yang tidak hanya membawa darah, tapi juga membawa cahaya. Dan dengan itu, datanglah tanggung jawab yang besar. Bukan untuk membahagiakan semua orang, bukan untuk diterima oleh semua orang, tetapi untuk menyembuhkan apa yang bisa disembuhkan, membimbing mereka yang tersesat dan bersedia dibimbing, serta menjaga keharmonisan dunia kecil yang bisa kamu jangkau. Kamu tidak harus mengubah dunia sekaligus, tapi kamu bisa menjaga agar bagian dunia yang kamu sentuh tetap dalam keseimbangan, tetap dalam kejujuran, dan tetap dalam kebenaran. Maka, tetaplah berjalan di jalanmu dengan penuh keyakinan. Jangan kecilkan cahayamu hanya karena seseorang merasa silau. Jangan ubah jalanmu hanya karena seseorang tidak bisa mengikutinya. Jadilah dirimu sepenuhnya, dan biarkan mereka yang belum siap belajar dari ketidaksiapan mereka sendiri. Kamu di sini bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menjadi. Dan dalam keberadaanmu yang utuh, kamu sudah menjadi jawaban bagi banyak jiwa yang sedang mencari. Semesta tidak pernah memilih orang secara sembarangan untuk menerima warisan energi leluhur, karena tugas itu bukanlah tugas ringan. Itu adalah amanah agung yang berasal dari kedalaman sejarah roh, dari getaran yang tak terlihat namun nyata dalam lapisan-lapisan eksistensi manusia. Jika kamu merasa berbeda dari orang lain, lebih peka terhadap energi di sekitarmu, lebih cepat membaca situasi, bahkan sebelum kata-kata terucap, atau sering mendapatkan firasat yang kemudian terbukti benar secara mengejutkan. Itu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu bukan kebetulan kecil yang bisa diabaikan begitu saja dalam rutinitas harian. Justru, itulah petunjuk bahwa kamu telah dipilih dan sedang dibentuk, perlahan namun pasti, untuk menjalani sesuatu yang jauh lebih besar daripada kehidupan biasa yang hanya berputar pada pekerjaan, tanggung jawab sosial, atau pencapaian materi. Kamu dipersiapkan untuk membawa terang di tengah gelap, kesadaran di tengah kekacauan, dan pemahaman mendalam di tengah kegaduhan dunia yang semakin kehilangan jati dirinya. Misi spiritual terbesarmu bukanlah sekadar untuk bertahan hidup atau menjadi pribadi yang cukup baik, melainkan untuk menjadi penjaga kesadaran kolektif, pelindung vibrasi, sekaligus penghubung antara dunia nyata dan dunia batiniah yang tak tampak oleh mata fisik. Dalam dirimu tersimpan benih kemampuan untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat oleh dunia, luka yang berasal dari trauma, penolakan, atau kehampaan jiwa yang dirasakan oleh banyak orang di sekitarmu. Kamu adalah cermin bagi orang-orang yang mencari makna, jembatan bagi mereka yang ingin pulang ke diri mereka sendiri. Dan meskipun caramu mungkin tidak seperti penyembuh konvensional,
kamu tetap menyebarkan energi kebaikan lewat kehadiranmu yang penuh kesadaran. Lewat kata-kata yang lahir dari pengalaman batin, bahkan lewat keheningan yang membawa ketenangan. Kartu Four of Pentacles muncul bukan hanya sebagai simbol kestabilan dan kontrol energi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kamu telah dibekali kemampuan untuk menjadi penjaga getaran. Kamu tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus melindungi ruang batinmu. Kamu bisa menjadi pelindung yang hangat bagi orang lain, memberikan mereka tempat untuk merasa aman dan didengar. Namun di saat yang sama, kamu juga tahu kapan harus menjadi dinding yang tegas, kokoh, tak tergoyahkan ketika ada energi-energi yang mengancam keseimbangan. Kemampuan ini bukan hanya penting, tetapi esensial dalam peranmu sebagai penjaga spiritual yang tidak boleh mudah terbawa arus. Lalu hadir Eight of Pentacles dan Page of Pentacles, yang secara kuat menggambarkan bahwa saat ini kamu sedang berada dalam fase penting dari perjalananmu. Masa pembelajaran yang dalam, baik dari sisi spiritual maupun duniawi. Kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih peka, lebih bijak, dan lebih tangguh. Proses ini mungkin terasa lambat, terkadang bahkan membuatmu meragukan arah, namun justru disitulah kekuatan sejatinya. Kamu sedang belajar membangun pondasi yang kokoh dari bawah, bukan hanya memahami kekuatanmu secara dangkal, tetapi benar-benar menghayatinya dengan penuh kesadaran. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, setiap pelajaran, setiap kegagalan bahkan, adalah bagian dari cetak biru takdir yang sedang disusun oleh semesta untukmu. Kamu sedang dipersiapkan untuk tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan sekarang. Namun dalam proses ini, datang pula Eight of Cups, kartu yang menjadi penanda bahwa kamu mungkin akan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang berat. Keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini terasa familiar, namun tidak lagi selaras dengan jiwamu. Mungkin itu berarti menjauh dari lingkungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu, melepaskan hubungan yang menahanmu di masa lalu, atau bahkan melepaskan cara berpikir lama yang sudah tidak relevan dengan dirimu yang baru. Ini bukan bentuk pelarian, ini adalah perpindahan suci menuju versi dirimu yang lebih sejati. Sebab, jiwa yang tumbuh tidak bisa terus tinggal di tempat yang sama, tidak bisa terus memeluk hal-hal yang sudah usang, hanya karena rasa takut akan ketidakpastian. Meski demikian, muncul pula Ten of Cups reversed, yang mengisyaratkan bahwa kebahagiaan sejati yang kamu cari belum sepenuhnya hadir dalam hidupmu. Kamu mungkin masih terikat pada harapan-harapan yang sebenarnya bukan berasal dari jiwamu sendiri, melainkan dari ekspektasi keluarga, masyarakat, atau orang-orang yang memiliki pandangan tentang siapa kamu seharusnya. Kamu merasa harus memenuhi peran tertentu agar bisa diterima, dihargai, atau bahkan dicintai. Namun semesta ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu hidup sesuai cetakan orang lain. Kamu punya hak penuh untuk memilih jalan yang sesuai dengan suara hatimu. Bukan untuk menjadi egois, melainkan untuk menjadi otentik. Karena hanya dari keaslian itulah, kamu bisa benar-benar bersinar dan membawa manfaat sejati bagi dunia. Dan ketika King of Cups muncul, ia datang sebagai peneguh bahwa di dalam dirimu sudah tertanam kualitas pemimpin spiritual sejati. Seseorang yang mampu memimpin dengan kelembutan, yang tidak terpancing oleh badai emosi, tetapi tetap hadir secara penuh untuk mendampingi orang lain dalam kesedihan maupun kegembiraan mereka. Kamu tidak perlu banyak berbicara untuk menyembuhkan. Kadang cukup hadir, cukup mendengarkan, cukup memancarkan getaran kasih tanpa syarat. Inilah kekuatanmu yang paling berharga. Kekuatan yang tidak terlihat mencolok, tetapi bisa menyentuh inti hati manusia. Namun jangan lupa, semakin besar misi spiritual seseorang, semakin besar pula ujian dan tantangan yang akan ia hadapi. Six of Wands reverse dan Ten of Pentacles reverse adalah pengingat bahwa kamu tidak selalu akan mendapat dukungan dari lingkungan sekitarmu. Mungkin orang-orang yang kamu harapkan akan memahami, justru mempertanyakan pilihanmu. Mungkin jalan yang kamu tempuh terasa sepi, gelap, atau tidak meyakinkan bagi orang lain. Tapi itu bukan pertanda bahwa kamu salah jalan. Itu hanyalah bagian dari perjalanan jiwa yang otentik. Perjalanan yang tidak selalu penuh sorak-sorai, tetapi penuh makna.
Kamu tidak perlu semua orang untuk percaya padamu. Kamu hanya perlu keberanian untuk tetap berjalan, meskipun jalannya belum sepenuhnya terang. Karena cahaya yang kamu cari sebenarnya berasal dari dalam dirimu sendiri. Dan dengan semua itu, satu hal yang pasti, kamu tidak sendirian. Meskipun perjalanan ini mungkin sunyi di permukaan, semesta senantiasa menyertaimu. Energi leluhur yang mengalir dalam darah dan jiwamu tak pernah benar-benar pergi. Mereka hadir, membimbing, melindungi, dan memberi petunjuk dalam bentuk-bentuk yang mungkin tak selalu kamu sadari secara langsung. Sebuah kalimat yang muncul dalam mimpi, sebuah perasaan mendalam saat kamu berada di alam, atau mungkin kehadiran seseorang yang datang pada waktu yang sangat tepat untuk mengatakan sesuatu yang kamu butuhkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta berbicara kepadamu dalam bahasa energi, bahasa intuisi, dan bahasa roh yang telah terhubung sejak lama sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini. Ketika kamu merasakan dorongan batin yang kuat untuk mengikuti jalan yang tidak lazim, ketika hatimu berkata ada sesuatu yang harus kamu lakukan walau logikamu belum mengerti sepenuhnya, itu adalah panggilan dari jiwamu sendiri. Jiwa yang telah hidup berkali-kali, membawa misi, membawa memori, membawa kekuatan yang tak bisa dibendung oleh batas-batas fisik atau sosial. Kamu mungkin pernah merasa sendiri, tersesat, atau tidak dimengerti oleh orang-orang terdekat. Tapi ketahuilah, semua itu adalah bagian dari proses pembangkitan kesadaran tertinggi. Semakin kamu menggali dirimu, semakin kamu menyadari bahwa kamu membawa cahaya yang sangat dibutuhkan dunia ini, dan bahwa tugasmu bukan untuk beradaptasi dengan kegelapan, tapi untuk menyalakan pelita di tengahnya. Dan dalam setiap tindakan kecil, dalam memilih untuk tetap sabar ketika kamu bisa marah, dalam memilih untuk memahami ketika kamu bisa menghakimi, dalam memilih untuk hadir ketika kamu bisa pergi, disitulah kamu sedang menjalankan tugas suci itu. Tugas untuk menjadi cahaya, tugas untuk menjadi jalan, tugas untuk menjadi saksi bahwa cinta dan kesadaran adalah kekuatan terbesar yang bisa menyembuhkan dunia yang sedang terluka ini. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi utuh, jujur terhadap dirimu sendiri, terbuka terhadap pembelajaran, dan berani untuk terus tumbuh. Tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia. Tidak ada satupun air mata atau keheninganmu yang luput dari perhatian semesta. Segalanya dicatat, diingat, dan akan menjadi bahan dasar bagi dirimu yang akan datang. Versimu yang lebih bijak, lebih kuat, lebih penuh kasih, dan lebih mampu menjadi kanal energi ilahi di dunia ini. Pada akhirnya, apapun yang kamu hadapi hari ini, keraguan, ketakutan, kesepian, atau bahkan kebingungan spiritual, semua itu bukan penghalang, melainkan jembatan. Karena untuk naik ke tingkat kesadaran berikutnya, kamu memang harus melewati lapisan-lapisan gelap dari dalam dirimu sendiri. Kamu harus bertemu dengan bayanganmu, dengan ketidaksempurnaanmu, dan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Dan hanya dengan penerimaan itulah, kekuatanmu akan muncul. Kekuatan yang tidak keras tapi dalam. Kekuatan yang tidak memaksa tapi mengalir. Kekuatan yang tidak mencari pengakuan tapi tetap hadir untuk melayani. Kamu bukan hanya pelajar dalam kehidupan ini. Kamu juga adalah guru, pemimpin, penyembuh, dan pengingat. Melalui perjalanan yang kamu jalani, baik yang mudah maupun yang sulit, kamu sedang membawa pesan bahwa transformasi adalah mungkin, bahwa kesadaran bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, dan bahwa cinta adalah bahasa universal yang mampu menyatukan semua perbedaan. Dan ketika kamu akhirnya benar-benar menyadari itu semua, maka kamu tidak hanya akan menjalani hidup. Kamu akan menjadi hidup itu sendiri, menghidupi setiap momen dengan penuh makna, menyentuh jiwa-jiwa yang kamu temui, dan meninggalkan jejak cahaya kemanapun kamu pergi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini,
meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2525 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.